Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajma'in jami' syaikhim wa syaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yutayammamu bikulli turabin tohirin. Pasal menerangkan tentang klasifikasi atau debu apa yang boleh digunakan untuk bertayamum. Model debu yang seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku anggit fasal suwiji. Ibarate fasal yutayammamu kena den gawe tayamum apa bikulli turabin kelawan saben-saben lebu tohirin kang suci. Kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, halim maha luhur sinten Allah, rupane pengendikan ayat fatayammamu su'idan thayyiban. Fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh su'idan ing lebu thayyiban kang suci. Aituraban tegese lebu tohiron kang suci. Kama kaya dene keterangan silema fasaro kang wis nafsirake hu ing masapa Ibnu Abbasin, ya Imam Ibnu Abbas wa ghairuhu lan sakliyane Imam Ibnu Abbas. Wa tohiron lan utawi debu kang suci huna ing dalam kene bab iku bi makna tohuri, kelawan nganggo makna suci tur nyucikake. Lima marang perkara silema sayati kang bakal teko apa ma fi nafyi tayammumi ing dalem ora kenone tayamum bil mustamali kelawan nganggo debu kang mustakmal atau sudah terpakai. Bil mustamali kelawan debu kang mustakmal. Fasal menerangkan tentang debu yang boleh dijadikan alat untuk bersuci, yakni tayamum. Di sini dikatakan bahwa tayamum harus menggunakan debu yang suci. Yutayammamu bikulli turabin. Karena apa? Berdasar dari firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu su'idan thayyiban. Kalian bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Nah, su'idan thayyiban itu maknanya turaban tohiron. Seperti keterangan yang telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasannya lafadz tohir di situ yang dimaknai adalah at-tohur, yakni suci mensucikan. Gambarannya seperti halnya air, ada air yang suci mensucikan, ya, yakni air mutlak, ada air yang tidak suci, yang suci tapi tidak mensucikan, yang dinamakan air mustakmal. Nah, yang boleh digunakan untuk bersuci adalah yang tohur, suci tapi mensucikan. Debu juga seperti itu. Nanti ada debu yang tohur atau debu yang suci dan mensucikan, ada debu yang mustakmal, ada debu yang najis. Nah, untuk ini pembahasan pertama ini, ketika kita mau bertayamum harus menggunakan debu yang suci. Satu, itu syarat pertama. Kemudian hatama sehingga perkara silema yudawa kang kena den gawe tombo. Yudawa kang kena den gawe tombo apa bihima, contone katini kaya dene lendut. Katini kaya dene lendut al-irmani kang bangsa Irmani. Lafat al-irmani bi kasril hamzati kelawan den waca kasra hamzai, wa fathil mim lan den waca fathah mime. Wa min sya'ni turabilan iku tetep setengah sangking pira-pira tingkai lebu. Nah, di sini dikatakan hatama yuda wabihi katini al-irmani bi kasril hamzati wa fathil mimi. Boleh menggunakan debu, ya, tayamum menggunakan debu. Bahkan debu atau tanah, ya, tanah yang biasanya digunakan untuk berobat, tanah yang biasanya digunakan untuk pengobatan, itu pun boleh digunakan untuk tayamum. Yang ada tanah biasa, ada tanah yang digunakan untuk berobat. Di sini diberi contoh Atin al-irmani, yakni tin irmani itu tanah dari daerah Irmani. Ada yang mengatakan Irmani, ada yang mengatakan Armani. Ada nama lain
namanya Armania Ball. Armania Ball, kayaknya Armania Ball. Nah, tanah Armani ini atau tanah Irmani ini biasanya bermanfaat untuk penyakit taun atau penyakit, bisa juga penyakit yang berjenis pendarahan. Nah, orang-orang dulu medisnya kan menggunakan obat-obatan tradisional seadanya. Misal pendarahan, mereka pakai tanah, mereka mengobatinya pakai tanah. Koreng pun mereka ditutupi pakai tanah zaman dulu, sebelum adanya Hansaplast. Nah, kandungan dari tanah Armani ini kenapa dia bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pengobatan medis, pengobatan tradisional, karena di dalam tanah Armani ini terdapat kandungan besi oksida. Nah, besi oksida, terus kemudian silika hidrat aluminium dan magnesium. Nah, kandungan-kandungan ini yang mana nanti bisa mencegah atau memberhentikan darah. Bisa memberhentikan darah dan efeknya sangat, manfaatnya ya sangat banyak. Warnanya merah. Coba sampean nanti kalau misal ya carilah informasi tentang tanah Irmani, karena santri ya harus paham. Karena sekarang tuh cari referensi itu mudah. Jadi walaupun di kitab ada tulisan tanah Irmani, jangan sampean tinggal. Wis pokoknya tanah Irmani, enggak seperti itu. Tetap coba cari tanah Irmani itu yang seperti apa, agar gambaran sampean itu benar-benar gamblang. Nah, kalau tanah Irmani ini juga biasanya bisa untuk penyakit disenteri, ora disenteri. Ini disenteri itu jenenge sampean kepadangan disenteri penyakit, diare juga bisa menggunakan tanah Irmani, atau berbagai jenis pendarahan lainnya. Nah, itu. Terus kita masuk ke pembahasan tentang debu, syarat debu yang kedua. Ya, ciri-cirinya debu atau tanah yang boleh digunakan untuk tayamum itu apa? Selain suci. Wa min sya'ni turabilan iku tetep setengah saking tingkai lebu. Ayyaku na utawi yen to ana iku lahu kedue turab apa hubarun bleduk. Wa biromlin lan kena tayamum kelawan wedi atau pasir, bukan wedi takut. Nah, pasir. Wa bi romlin lan kena tayamum kelawan wedi fihi iku tetep ing dalam turab hubarun utawi bleduk. Li annahu krana sak temene romlun iku min toba kotil ardi, setengah sangking pira-pira lapisane bumi. Fa huwa mongko utawi romlun iku fi makna turabi tetep ing dalam maknane lebu. Boleh juga kita menggunakan tayamum menggunakan pasir, dengan cara tetap pasir tersebut ada debunya. Hubar itu, yang dimaksud hubar itu debu halus ya. Jadi syarat yang kedua, tanah yang kita pakai untuk bertayamum harus ada hubar atau debu halus, bleduk, nek cara wong Jawa itu bleduk. Itu boleh digunakan untuk tayamum. Kalau seumpama pasir ya, kok pasir ada hubarnya, ada bleduknya, itu boleh digunakan untuk bertayamum. Alasannya li'annahu min tabaqatil ardi fa huwa fi ma'na turab. Karena pasir itu sendiri termasuk dari material lapisan bumi, yang mana dia mengandung turab. Titik beratnya adalah mengandung turab atau mengandung debu. Maka ketika ada tanah, ada pasir kok tidak mengandung debu, berarti mafhum mukhalafahnya tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Nah. La bimakdinin ora sah ya, ini mengandung la yasihu atayamum. La bimakdinin ora sah tayamum kelawan lebu galian, lebu sumberan, lebu apa ya bahasannya, pertambangan. Wis lebu sumberan ngono wae. Lebu sumberan. La bimakdinin ora sah tayamum kelawan nganggo lebu sumberan. Contone kanaurotin koyok gamping, wazir nijin lan kapur. Kanaurotin koyok gamping, wazir nijin lan kapur. Lafat arzirnij bikasri za'i kelawan den waca kasroh za'i. Wasaha koti khozafin lan pecahane genteng. Wasaha koti khozafin lan pecahane genteng. Wahua lan utawi
Hasal saha koti khozaf iku ma perkara silema yuk takhodu kang den alap apa ma minatini saking lendut wayushwa lan den bakar apa tin contone kalki zani koyok dene kendi di anahu krana sak temene makdin iku laisa ora ana apa makdin ora ana iku fi makna turabi tetep ing dalem maknane lebu dan tidak diperbolehkan. Ya, tadi kan titik beratnya ada hubarnya. Nah, bagaimana ketika termasuk lapisan bumi tapi tidak mengandung hubar, tidak mengandung beleduk? Contohnya di sini makdin. Makdin itu adalah beberapa material-material yang berada di dalam bumi, seperti gamping, kapur, terus pecahan-pecahan genteng. Ini juga tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ya. Alasannya apa? Karena li'annahu laisa fi makna turab. Tidak termasuk jenis dari tanah yang mengandung turab atau debu. Wa mukhtalatun lan ora sah tayamum kelawan perkara kang den campuri bitakikin kelawan tepung wa nahwihi lan sak padane dakik. Di anal khalita krana sak temene perkara kang nyampuri iku ya menau iso nyegah apa khalid nyegah wusula turabi ing tumekane lebu ilal udwi maring anggota. Ya, tidak sah juga menggunakan debu yang tercampur dengan tepung atau sejenisnya. Alasannya apa? Li'annal khalita yamna'u wusula turabi ilal udwi. Karena sesungguhnya perkara yang mencampur itu bisa mencegah datangnya debu atau sampainya debu kepada anggota tubuh. Tapi ada suatu pendapat. Wakilalan den ngendikaake ingkol lamun sithik opo al khalitu perkara kang nyampuri jaza mongko wenang opo at-tayammum. Ingkol lamun sithik opo al khalitu perkara kang nyampuri jaza mongko wenang opo tayamum. Kama kaya dene perkara silema filma kang tetep ing dalem masalah banyu. Ada suatu pendapat yang mengatakan jika campuran tepung itu atau campuran sejenis tepung itu mencampuri debu tapi kandungannya sedikit, ya, lebih banyak debunya daripada perkara yang mencampuri, maka boleh untuk bertayamum. Seperti halnya masalah air kemarin. Nah, itu. Adapun pertama mengatakan bahwa debu yang mukhtalatun bidakikin wa nahwihi, debu yang tercampur itu tidak bisa digunakan untuk tayamum. Alasannya apa? Alasannya yamna'u wusulal ma'i wusula turabi ilal udwi. Nah, itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika kandungannya sedikit, tercampurnya sedikit, maka jaza at-tayamum. Boleh. Nah, itu yang harus dicatat. Dan memilih debu yang hubar ini kita menggunakan kemantepan. Ya, maksudnya iki lemah kayaknya ini tanah ini kayaknya ada hubarnya. Sampean demek. Nah, itu. Terus masalah kesuciannya itu juga sampean walaupun sekedar kemungkinan saja, karena kan kita kan nggak tahu misal debu ini sampean menemukan debu di jalan, debu ini suci nggak ya? Sampean kan mungkin hanya bisa mendeteksi dari sekelilingnya. Ono teleke ora sih pinggire kira-kira iki kepeda uang ora. Nah, itu kita menggunakan keyakinan. Nah, seperti halnya misal sampean bertayamum menggunakan debu kuburan. Nah, debu kuburan. Iki kuburannya wis digali meneh apa hurung ya? Ketika wis digali meneh kan berarti ada kandungan mustakmalnya. Ketika ada suatu najisnya kan kita juga nggak tahu. Itu sampean kudu dimantepi. Ya, menilai kesucian debu itu tetap menggunakan keyakinan walaupun hanya sekira perkiraannya sampean saja. Nah, misal dan kita harus ijtihad mikir. Misal ada dua tempat yang berdebu. Nah, iki sing najis endi, sing suci endi. Lagi-lagi seperti hanya perkara yang air kemarin, sampean kudu dimantepi. Iki sing digil lewat pitik endi, sing bar di kepedak kucing endi, sampean kudu dimantepi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bimustakmalin. Nah, tadi kan debu yang suci, sekarang debu yang mustakmal. Wala bimustakmalin lan ora sah tayamum kelawan debu kang mustakmal. Wala bimustakmalin lan ora sah tayamum kelawan debu kang mustakmal ala sahihi ing ngatasé qaul sahih. Contone kalma koyok dene banyu. Wasani lan utawi pendapat
kang nomor loro iku ya juzu wenang apa al mustakmal iku ya juzu wenang apa mustakmal li annahu krana sak temene mustakmal iku la yarfa'u ora ngilangi apa mustakmal al hadasa ing hadas bi khilafil ma'i berbeda kelawan banyu. Wa idfanulan den tolak apa bi annahu kelawan sak temene mustakmal iku intakola dadi pindah ilahi maring mustakmal apa almani perkara kang nyegah. Di sini dikatakan bahwa wala bi mustakmalin ala sahih. Menurut qaul yang sahih, kita bertayamum menggunakan debu yang mustakmal, debu yang sudah dipakai itu hukumnya tidak sah. Seperti halnya kita berwudu menggunakan air yang mustakmal. Tapi menurut pendapat yang kedua, wasani ya juzu boleh. Menurut pendapat yang kedua bahwa bertayamum menggunakan debu yang mustakmal itu diperbolehkan. Alasannya apa? Li'annahu la yarfa'u al hadas, karena debu itu tidak menghilangkan hadas. Ya, tidak menghilangkan hadas. Karena kan kemarin kita sudah dibahas bahwa ciri air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, nek seumpama angger sampean dolanan banyu ora niat lirafil hadasil, airnya tidak menjadi mustakmal. Tapi kok seumpama sampean lirafil hadasi niatnya sampean celupke, maka air tersebut menjadi mustakmal. Kenapa? Karena air tersebut sudah menghilangkan hadasnya sampean. Nah, di sini mengatakan bahwa tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Kenapa kok tidak menghilangkan hadas? Karena tayamum sendiri adalah bersuci yang bersifat darurat, ya, bersuci yang bersifat darurat. Nah itu. Tapi di sini ditolak. Wa yudfa'u bi annahu intaqala ilaihi almani. Pendapat yang memperbolehkan tayamum menggunakan debu yang mustakmal dengan alasan debu tersebut tidak menghilangkan hadas karena tayamum sebagai bentuk bersuci yang darurat, ya. Nyatane gak ono banyu, ya kan. Pendapat ini ditolak dengan alasan ya memang tidak menghilangkan hadas. Bi annahu intaqala ilaihi almani. Tapi karena kita tayamum, kita boleh melakukan sholat. Kan sama saja endingnya. Kita boleh melakukan sholat. Nah, awalnya kita hadas. Ya, kita hadas. Nah, ketika hadas mau melaksanakan sholat berarti kita harus wudu. Ya, kita harus wudu. Tapi karena tidak ada air, kita tayamum. Nah, karena sifatnya kan bersuci yang darurat. Nah, setelah kita tayamum, akhirnya kita boleh sholat. Endingnya kan tetap boleh sholat. Yang dimaksud al-mani di sini adalah perkara yang mencegah untuk sholat. Nah itu, makanya pendapat yang tadi mengatakan bertayamum itu menggunakan debu mustakmal itu diperbolehkan dengan alasan tidak menghilangkan hadas, di sini ditolak. Nah, terus pengertian debu yang mustakmal itu seperti apa? Wa huwa lan utawi al mustakmal, wa huwa lan utawi mustakmal, al mustakmalu tegese debu kang wis den enggo. Al mustakmalu tegese debu kang wis den enggo iku ma perkara silema bakia kang keri apa ma bi udwihi ing dalam anggotane wong, halatat tayamumi ing dalam tingkah tayamum. Yang dinamakan debu mustakmal adalah debu yang masih menempel pada anggota kita pada saat kita tayamum. Ingat, pada saat kita tayamum. Jadi sampean tayamum kok ijo ana debu sing nempel nang kene. Nah, iku debu mustakmal. Wa kadalan iku kaya iki mabagia. Wa kadalan iku kaya iki mabagia ma utahe perkara silematana sarokang rontok apa ma. Ma utahe perkara silematana sarokang rontok apa ma, lafatana sarobil musallasati kelawan sak kang den titik telu. Halatat tayamumi ing dalam tingkah tayamum minal udwi sangking anggota. Oleh rontok minal udwi sangking anggota. Fil asohi ing dalam kaul kang asoh. Contone kal mutako tori koyok dene tetes-tetesan minal ma'i sangking banyu. Dan juga dihukumi mustakmal, yakni debu yang rontok dari anggota tubuh kita saat kita tayamum. Fil asohi, menurut kaul yang asoh, karena disamakan dengan tetes-tetesan air ketika kita berwudu atau ketika kita menghilangkan hadas. Terus pendapat yang kedua, wasani lan utawi kang nomor loro iku yakulu ngendika apa sani, aturabu utawi lebu lika safatihi krana kandele turab iku yatfa'u
nolak apa ba'duhu sebagiane turab, iku yadfa'u nolak apa ba'duhu sebagiane turab ba'don ing sebagian kang weneh. Falam yu'alik mongko ora kelet apa ma perkara silematana saro kang rontok apa ma minhu saking turab, apa ma perkara silematana saro kang rontok apa ma minhu saking turab bil udwi kelawan anggota, bi khilafil ma'i berbeda kelawan banyu. Alasane lirik kotihi krana tipise banyu, lirik kotihi krana tipise banyu. Nah, di sini mengatakan bahwa debu, ya, debu di situ tidak termasuk mustakmal karena debu kan kandel iku ya tebal, debu kan tebal. Jadi ada debu yang menempel pada nek air kan sifatnya gembleng ya. Air itu sifatnya kan iso gabung. Debu juga sifatnya bisa gabung tapi bisa dipisah. Maksudnya tuh kalau air kan dalam arti pucuke kena najis, ya maksudnya pucuke kena kulit, otomatis kabeh kena kulit. Mosok arep dhuwure tok kayak kita ke dhuwure tok kan juga dhuwure tok kan gak iso. Nah, kalau debu kan sifatnya mencar. Debu sifatnya mencar. Nek kandel banget sing dhuwur iki mesti iso dipisah. Makanya di sini dikatakan, oh beda, tidak bisa seperti air. Karena debu itu tebal dan air itu tipis. Tidak semua sing terkena anggota pada tubuh kita, semua debu itu mustakmal. Nah, dikatakan seperti itu. Wayu khodu lan den alap apa min hasril mustakmali. Wayu khodu lan den alap min hasril mustakmali sangking bismillahirrahmanirrahim gunakake. Wayu khodu lan den alap min hasril mustakmali sangking kesimpulane nggunakake debu mustakmal. Min hasril mustakmali saking kesimpulane nggunakake debu mustakmal fima ing dalam perkara silema dzukira kang wis den tutur apa ma. Apa sing den alap jawazut tayamumi wenange tayamum al wahidi kang siji wal kasiri lan akeh min turabin saking rebu yasirin kang sithik marrotin kelawan pira-pira ambalan kasiratin kang akeh. Wala mani alan ora ana jenise penyegah iku mawujud mindalika saking mengkono-mengkono jawas. Walaya juzulan ora wenang apa atayamum tayamum biturabi kelawan rebu an najisi kang najis. Wa huwa utawi najis iku ma perkara silema asoba kang ngenani hu ing ma. Apa ma iun perkara kang cuwer Oma ion kang cuwer apa najsun najis wajafalan garing apa najis atau apa ma. Nah, di sini dikatakan wa yukhadhu min hasril mustakmal, ya, fima dzukira jawazu tayammum al wahid wal kasir min turabin yasir marratin kasiratin, bahwa menggunakan debu yang mustakmal, ya, dalam keterangan kesimpulan dari menggunakan debu yang mustakmal itu boleh digunakan untuk tayamum untuk satu orang, ya, untuk satu orang, atau mungkin boleh digunakan tayamum debu tersebut, debu mustakmal itu ketika memang debunya sedikit dan orang itu banyak. Nah, ini boleh. Kesimpulannya seperti itu tadi. Karena tadi perdebatan apakah debu mustakmal ini boleh digunakan untuk bersuci atau tidak, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa boleh menggunakan debu yang mustakmal untuk bagi satu orang saja, berarti ora ono liyane ya, berarti sama saja dengan dia debu yang suci. Tapi nek misal seumpama sampean sak gerombolan terus kemudian tidak ada air dan adanya debu itu yang setelah digunakan sampean, ya, lainnya udah nggak ada, misal sampean di planet mana gitu, debunya cuma itu tok, ya, maka debu itu dibuat gantian, ya enggak apa-apa, digunakan berulang kali. Yang tidak boleh itu di sini dikatakan walaya juzu atayamum bitrobi an-najsi, tidak boleh menggunakan debu yang terkena najis. Nah, baik itu terkena najis yang bersifat cair atau yang bersifat kering. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim.